pakai ini aja Pak Tri ya. Shalom, selamat sore. Saudara sekalian, apa kabar? Luar biasa. Baik, saudara. Hari ini kita di seluruh dunia merayakan turunnya Roh Kudus ya, saudara masih ingat ya? Atau kita merayakan Pentakosta. Pentakosta itu artinya hari ke-50, di mana dihitung sejak Yesus bangkit dari antara orang mati. 40 hari dia setelah bangkit itu dia menunjukkan dirinya kepada para murid-murid ya, saudara. Anda pernah terbayang nggak ngapain Yesus selama 40 hari itu ketemu orang-orang, ketemu rasul-rasul itu? Kira-kira menurut saudara apa yang Yesus lakukan? Atau gini, saya kasih pertanyaan gini, kalau Anda misalnya sekolah atau kuliah, kemudian nilaimu jelek, kira-kira kalau dosennya baik, apa yang dilakukan oleh dosen? Apa yang dilakukan? Remedi, atau kita bilangnya apa ya? Hair. Diulang kembali, betul kan saudara? 40 hari itu Tuhan Yesus pakai setelah dia bangkit adalah untuk dididik kembali ini murid-muridnya, saudara. Ya, mereka 3,5 tahun ikut Yesus, tapi ternyata pada saat kejadian di mana Yesus ditangkap, mereka pada lari dan mereka pada ketakutan. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih tahu kepada mereka bahwa dia akan mengalami di mana dia ditangkap, disalibkan bahkan. Dan Yesus kasih tahu dia akan mati di hari Sabat. Dia akan pada hari ketiga dia akan dikuburkan dan hari ketiga dia akan bangkit. Tapi murid-muridnya semua blank, saudara. Jadi 3,5 tahun belajar itu bukan gak ada gunanya, tetapi karena Roh Kudus belum dicurahkan, jadi akhirnya orang-orang itu kena masalah, hilang langsung saudara pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan. Ada hal penting yang saudara bisa pelajari dari hal itu ya saudara. 3,5 tahun itu murid Yesus itu ikut dia loh, nggak pernah pulang ke rumah, ikut Yesus kemana Yesus pergi mereka ikutin saudara. Itu bisa miss, bisa blank pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani itu mereka pada lari semua saudara ya, ketakutan. Bahkan yang jagoan-jagoan itu misalnya Petrus yang berkata bahwa dia tidak akan pernah lari meninggalkan Yesus, dia salah satu orang yang menyangkal Yesus 3 kali saudara ya. Jadi kalau kita renungkan, waduh, murid Yesus yang 3,5 tahun kumpul ternyata bisa lari ya, ternyata bisa menyangkal Yesus, ternyata bisa lupa akan segala sesuatu yang diajarkan oleh Kristus. Tapi saya menyadari bahwa 3,5 tahun itu mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Ya, belum dipenuhi Roh Kudus, belum dipenuhi, tapi mereka belajar. Ini yang lucu sekarang, orang-orang dipenuhi Roh Kudus, tapi tetap aja nggak hidup dalam kebenaran, ya kan, saudara? Halo, itu pertanyaan yang agak ironis ya, saudara. Kita hari ini hidup, semua yang ada dalam sini saya percaya sudah terima Roh Kudus. Karena Alkitab menyatakan bahwa tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ya, itu tanda yang utama. Ya, Anda tidak hidup dalam jahat, Anda hidup di dalam kebenaran. Anda mengikuti Kristus, bahkan Anda mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dia adalah juru selamatku. Itu hanya, berkata Alkitab, itu hanya orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara ya. Memang banyak di GBI ini meyakini bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus akan ditandai dengan berbahasa roh. Ya, itu pengajaran di GBI. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, ada sekumpulan orang yang dipenuhi Roh Kudus tapi mereka tidak berbahasa roh. Ya, saudara, jadi Anda jangan merasa, oh saya nggak bisa bahasa roh, artinya saya nggak punya Roh Kudus. Kata siapa? Ya, gampangnya tadi saya sudah bilang kan. Gini deh, salah pertanyaan yang gampang. Kalau Anda bisa menjawab boleh langsung pulang. Ya, tapi kasih kolektor dulu. Pertanyaannya begini. Apa sih tanda utama seseorang dipenuhi Roh Kudus? Coba Dustin jawab. Si rambut panjang, si gondrong ini, pengganti Michael Joseph. Ayo Dustin, menurut Dustin, tanda utama seseorang dipenuhi Roh Kudus itu apa? Menjadi berkat untuk di sekitarnya. Wah, mantap sekali. Betul loh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu paling orang yang membawa dampak loh, saudara.
Sekarang saya tanya lagi ke yang lain. Saya tanya, Medwin, tanda orang dipenuhi Roh Kudus apa? Tanda yang sebenarnya paling gampang dari katanya, dari kata Roh Kudus itu apa sih? Jangan kasih contek. Ayo Medwin. Kalau nggak bisa jawab, kamu nggak boleh pulang. Mengalami perubahan. Ya, mengalami perubahan. Benar. Coba Jeremy, tanda restoran dipenuhi Roh Kudus apa Jeremy? Apa? Ayo. Fana bantu dia, Fana. Salah nggak apa-apa kok. Ya, salah nggak apa-apa. Santai aja. Apa kira-kira? Nah, dibantu sama Fana. Fana, coba bantu Fana. Apa? Yang gampang aja. Tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus adalah Tenot, Jeremy sekarang. Nah, ini apa lagi? Oke, saudara jangan dianggap serius ya. Gampang sekali tanda orang dipenuhi Roh Kudus ya hidupnya pasti kudus. Mana mungkin seseorang dipenuhi Roh Kudus tapi hidupnya nggak kudus? Itu seorang yang paling gampang. Jadi berkat tadi kata si Medwin. Kata siapa sih? Kata si Dustin itu menjadi berkat. Kata Medwin tadi apa? Mengalami perubahan dari kurus menjadi gemuk. Begitu? Oh bukan. Artinya ada sesuatu yang terjadi di dalam kerohanian kita, saudara. Itu tanda Anda dipenuhi Roh Kudus. Jadi tidak harus kita berbahasa roh dulu. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan temukan apa yang saya maksudkan ini. Oke, saudara, saya nggak akan memperpanjang dalam hal itu, tapi saya mau beritahu. Sebelum Yesus naik ke surga, ya itu 10 hari lalu. Kalau zaman dahulu itu 10 hari lalu. Yesus bilang begini, kamu akan kalau kamu dipenuhi oleh roh ini, kamu akan menjadi saksiku. Ya. Kalau berdasarkan perintah Yesus, maka ada tugas bagi seseorang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Apa itu? Memberitakan kebenaran, saudara. Coba kisah 1 ayat 8, coba kita baca sebentar. Sorry tadi lupa kasih tahu kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama biar Anda. Ini sebenarnya ayat yang sering saya kutip setiap kali mau menjelang Yesus naik ke surga dan menjelang tentang hari Pentakosta ini. Ini yang paling saya sering kutip. Coba kita baca bersama-sama. Ayat 8. 1 ayat 8. Ya. Oke ya, sama-sama kebaca sampai belakang ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Terus dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tanda berikut seseorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah diberi keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Nah, kata saksi itu di dalam bahasa Latin itu disebut dengan martir. Ya, Anda tahu martir artinya apa? Martir itu seseorang yang berani mati untuk membela suatu kebenaran. Siap nggak Anda jadi martir? Harusnya sih ya, karena Roh Kudus ada dalam saudara. Kecuali kalau Anda belum mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidupmu, maka kita masih takut-takut. Tapi kalau orang yang sudah tahu dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan berani kok menyatakan siapa itu Kristus. Tidak ada hal yang membuat mereka takut untuk menyatakan itu. Semua murid Yesus yang saudara ketemu ya 12 rasul ini cuma satu aja yang matinya baik-baik, yaitu Yohanes saja. Yang lain mati semua dengan cara-cara yang mengerikan, saudara. Karena mereka dibantai, karena mereka menjadi martir. Kok berani? Padahal tadi pada saat Yesus barusan ditangkap pada lari semua, kunci pintu, gak mau keluar, ketakutan. Tapi setelah Roh Kudus dicurahkan, beda kan? Mereka mati, dia terus mati terbalik. Ada yang mati dilempar dari atas bukit, ada yang dicabik tangan dan kaki, semua diikatkan pada kuda, ya, dan kudanya dipukul, dia lari, saling berlawanan, hancur badannya. Mereka tidak ketakutan, Yesus ya. Kenapa bisa begitu? Roh Kudus. Itu tanda utama seseorang yang Roh Kudus. Dia akan menjadi berani untuk menyaksikan siapa itu Kristus. Bukan cuma berani, tapi dia juga menjadi
seseorang yang berani hidup seperti Kristus telah hidup. Kata martir itu ada dua pengertian. Ya, kata saksi itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah bersaksi tentang Kristus lewat kata-kata dan hidup seperti Kristus. Ya, saudara ya. Jadi kalau Anda cuma pandai bicara tentang Kristus tapi tidak hidup seperti Kristus, itu bukan saksi. Ya, bukan saksi. Saksi yang sejati adalah kita berbicara seperti Kristus, tapi kelakuan kita juga seperti Kristus. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang the meekness, ya, atau lemah lembut. Kalau dijawakan jadi the meek, ya sudah, the meek. Judulnya the meek. Ini the meek atau the meekness boleh juga sebutan itu. Apa sih the meek itu? Lemah lembut. Ya, kita akan lihat, saudara. Next, dengan cepat saja. Matius 5 ayat 5, saudara lihat ke depan saja, nggak usah kemana-mana, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang lemah lembut itu memiliki bumi, saudara. Dan dikatakan berbahagia. Ada ucapan-ucapan bahagia di ayat 5, di pasal 5 ini. Ada banyak sekali tentang kata berbahagialah kamu kalau kamu miskin di hadapan Allah, berbahagialah kalau kamu rendah dan segala macam. Ternyata di sini adalah berbahagialah kamu kalau kamu itu lemah lembut. Karena dikatakan akan memiliki bumi. Memiliki bumi. Lemah lembut. Wah, kayaknya nggak cocok ya. Menurut saudara yang sering nonton film orang-orang yang diktator, misalnya Hitler, apakah dia lemah lembut? Nggak ada lembut-lembutnya itu. Ngomong aja. Nah, maksudnya kayak begitu. Apakah itu dikategorikan lemah lembut? Enggak juga, saudara ya. Karena saudara nanti kalau kita melihat apa sih lemah lembut, itu ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas sebenarnya. Kita next saja dengan cepat. Yang berikut, the meek itu atau the meekness ya, itu punya arti yang pertama, satu-satu ini, orang yang rendah hati, lembut dan sabar. Kayaknya nggak cocok ya kalau pemimpin yang berhasil itu begini ya. Harusnya yang harus begitu. Begitu kira-kira ya, kita punya pemikiran tentang seorang pemimpin yang berhasil seperti itu. Menurut Alkitab justru terbalik, saudara. Pemimpin yang baik, pemimpin yang memporak-porandakan dunia, pemimpin yang melepaskan Anda daripada jebakan iblis adalah Yesus. Siapa Yesus? Alkitab katakan dia adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. Bayangin aja, saudara. Lemah lembut dan rendah hati. Di mana kelembutan Yesus? Apakah saudara pernah ketemu pendeta yang ngamuk di dalam gereja terus banting meja-meja, balik meja-meja? Kayaknya belum pernah kita ketemu ya. Tapi Yesus itu pada saat orang-orang jualan di bait suci, marah dia. Dia lepas tipnya ini, dibuatkan jadi semacam cambuk. Dia pukulin semua orang-orang yang jualan di situ. Dia balik-balik meja-meja mereka, dibanting-banting semua. Itu Yesus. Ayo, itu kita bisa bilang orang lemah lembut. Apakah itu orang yang rendah hati? Apakah itu yang sabar? Masalahnya Yesus bilang, kamu belajar padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apakah itu sikap seseorang yang lemah lembut? Ya, kita harus bilang iya. Memang benar itu sikap Yesus. Jadi ini menolong saudara untuk tidak berpikir bahwa orang lemah lembut itu, hai, apa kabar? Kenapa nggak gereja? Itu males tambah saudara, tambah telat, tambah nggak suka gereja kalau pendetanya begini sedikit. Saudara, itu bukan lemah lembut. Lemah lembut itu ada ketegasan. Di dalam kelemah lembutannya itu ada ketegasan. Contohnya Yesus. Siapa lagi yang menurut saudara tahu Alkitab sebut sebagai seseorang yang lemah lembut? Ada yang tahu? Halo? Yang suka baca Alkitab? Oke. Siapa? Yang Alkitab sebut sebagai lemah lembut selain Yesus siapa? Hah? Uranus. Uranus. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Salah. Kirain siapa yang Alkitab catat adalah seseorang lemah lembut, hatinya begitu lembut.
Musa. Musa itu lemah lembut, saudara. Coba bayangin, dia jenderal perangnya orang Mesir loh, saudara. Musa itu jenderal perang orang Mesir. Dan Alkitab catat dia itu orang yang menangan. Kemana dia pergi dia pasti berani. Jenderal, dan dia dihormati oleh orang Mesir. Mana ada lembut-lembutnya? Betul? Gak ada kelihatan lembut-lembutnya harusnya. Dia pimpin orang-orang Israel perang lawan orang Amalek. Dia pimpin orang Israel jalan melewati padang gurun 40 tahun dengan menghadapi orang-orang kepala batu dan keras kepala itu. Tapi Alkitab catat tidak ada orang yang selembut Musa. Wah, menarik sekali, saudara. Saya mendapatkan dari cerita Alkitab dengan definisi ini, saudara, emang nggak masuk akal. Tapi Anda harus tahu, hukum Allah, hukum Kristus itu beda sama hukum dunia. Dan hukum Kristus itulah yang hari ini membuat kita hari ini menerima keselamatan. Anda dan saya ini tercatat di dalam kerajaan surga sebagai orang-orang yang sudah dipilih. Oleh karena salah satunya adalah kelemah lembutan Kristus loh. Ya saudara, oleh karena kelemah lembutan Kristus hari ini kita tuh dilayakkan. Wow, padahal kalau lihat ceritanya Yesus bolak-balik meja-meja di dalam ruang itu dia bait suci, karena orang-orang jualan di sana. Ternyata lemah lembut versinya Tuhan, tetap tegas di dalam kebenaran, saudara. Tidak ada kompromi dalam kebenaran. Kalau seseorang marah kepada kita karena kebenaran, sebenarnya itu lemah lembut, rendah hati. Kenapa begitu ya? Coba logikakan sedikit. Mana mungkin orang yang marahin saya itu dikatakan rendah hati? Mana mungkin orang yang marahin saya itu sebenarnya sabar? Nggak masuk logika nggak? Coba, masuk logika Anda nggak? Kalau ada seseorang tegur Anda karena berbuat salah, terus menyebut dirinya, dia nggak sebut dirinya, tapi Yesus bilang orang lemah lembut itu juga orang yang menegur seseorang loh. Contohnya apa ya? Banyak itu. Yesus marah dengan orang yang jualan di dalam bait suci. Musa marah kepada orang-orang Israel yang begitu suka bersungut-sungut. Marah dia. Saking marahnya dia ketok itu bukit batu 2 kali. Kan disuruhnya sekali kan? Betul nggak? Saudara baca cerita itu kan? Orang Israel haus cari minum. Allah bilang ketok itu bukit batu sekali aja. Saking keselnya dia ketok 2 kali. Dan oleh karena itu dia tidak masuk Kanaan, tetapi statusnya tetap adalah seseorang yang lemah lembut. Ayo coba sekarang saya mengajak saudara berpikir sebentar, saudara. Kenapa sampai orang yang lemah lembut itu bisa marah dan bisa balik-balik meja, bisa tegur orang, ya, dan bisa sabar? Apanya? Bukannya kalau Anda melihat orang marah itu langsung dalam pikiran, orang ini gak sabar, orang ini pemarah, mana bisa dia lemah lembut? Apakah dia rendah hati? Mungkin sudah bertanya seperti itu. Saya kasih tahu sesuatu, saudara, supaya Anda tahu ya. Pada saat seseorang menegur seseorang, ya, dengan dia negur, Iren kamu salah, kamu begini, ada 2 risiko yang terjadi. Dia terima atau dia marah. Gak terima nih. Nah, orang lemah lembut gak peduli kita dikatain apa kayak, tapi karena kebenaran kita tegur. Soalnya jangan berpikir habis negur orang itu fine saja. Anda tahu di sinilah ada yang saya tegur kemudian keluar karena sesuatu. Saya menerima resiko. Orang bilang, wah dia pendeta gak cocok emang. Dia memang gitu mulutnya keras. Tahukah enggak saudara bahwa saya ini belajar lemah lembut loh. Saya nerima itu dengan oke. Kalau orang tegur, orang bilang, katanya kamu gini-gini. Enggak apa-apa, biasa begitu. Saya bukannya langsung memang orang itu gak beres. Gak mau kita, saudara. Itu orang lemah lembut. Anda juga harusnya begitu, saudara. Kita pikir lemah lembut itu adalah menerima keadaan orang apa adanya. Oh yes, saya terima keadaan siapapun apa adanya.
tanpa mempertanyakan kesalahan, tanpa mempertanyakan kapabilitasnya, tidak. Terima apa adanya. Tetapi dalam proses itu, saya siap tegur kalau ada yang nggak beres. Kira-kira begitulah. Nah, harus sikap seperti itu ada dalam kita, saudara. Itu lemah lembut loh. Makanya tadi saya suruh Anda berpikir, pernah ketemu nggak? Ada pendeta balik tempat tidur, balik meja begini, terus ambil cambuk orang dipukulin dalam gereja. Pernah ketemu nggak? Nggak pernah kan? Tapi Alkitab mencatat Yesus pernah melakukannya. Lalu, berarti Yesus kasar dong? Tidak, kalau itu adalah demi kebenaran. Yesus itu lemah lembut, murah hati, dia sabar. Ya. Habis kita tegur orang jadi gak suka sama kita menerima itu sebagai ya inilah yang harus dijalani. Itu kan kesabaran. Itu kelemah lembutan yang datang daripada kebenaran itu sendiri. Lemah lembut yang benar itu bukan yang suaranya dipelangin. Kalau ngomong takut salah, itu bukan lemah lembut. Itu lembut. Anda tahu lembut? Yang orang Jawa pasti tahu. Lembut itu adalah apa, Bu? Bu Tasya, lembut itu apa? Bahasa Jawa artinya? Kayak setan. Ya adalah anggaplah begitu, saudara. Mari saudara, kita belajar untuk seperti Yesus. Ya. Dan pada saat kita proses belajar seperti untuk Yesus, tentu saja Roh Kudus itu berperan penting, saudara. Roh Kudus berperan penting. Anda hanya bisa melakukan kebenaran-kebenaran yang dituliskan dalam Alkitab dalam suatu perbuatan itu karena diberi kekuatan, keberanian oleh Roh Kudus. Termasuk di dalamnya adalah menyatakan sesuatu yang salah. Banyak orang tuh gak mau ambil risiko loh, saudara, negur orang, betul tidak? Nanti alasannya saya gak mau terlalu campur, saya gak begini, saya gak begitu. Ya, sudah. Anda sedang membuka dirimu bahwa siapakah engkau sebenarnya. Karena kita bilang kalau ada saudaramu salah, tegur dia. Dan itu yang disebut dengan kelemah lembutan. Tegurnya ya bukan dimaki-maki, dikasih tahu apa yang salah. Ya, saudara ya. Dan kemudian pada saat mungkin orang nggak terima, dia tetap mengasihi. Itu lemah lembut. Ya, tolong ingat baik-baik. Lemah lembut itu bukan berarti Anda kompromi dengan yang salah. Lemah lembut itu Anda berani tegur sesuatu yang salah dan berani siap resiko kalau habis ditegur orang tersebut malah sebaliknya benci kepada Anda dan cerita ke sana kumpulin orang untuk membenci Anda, tapi Anda tetap baik. Itu lemah lembut, ya, kurang lebih seperti itu. Next, dengan cepat dibuka slide berikutnya. Pandangan Sokrates. Sokrates ini salah satu filsuf yang saya suka, saudara, karena dia itu hidup kira-kira tahun 325 sebelum Masehi. Saya suka banget orang ini karena dia ini adalah orang benar, tapi sayang tidak ketemu Kristus. Saya pernah cerita kan, saya pernah beritahu pada Anda, cara Allah itu menyatakan dirinya kepada manusia itu lewat dua cara. Ya. Yang pertama itu disebut dengan pewahyuan umum, yang kedua itu namanya pewahyuan khusus. Apa sih pewahyuan umum? Pewahyuan umum itu Tuhan berbicara kepada manusia melalui ciptaannya. Sokrates ini adalah seseorang yang peka. Di balik semua yang terjadi, dia tidak seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang lain kan berkata, misalnya siapa? Darwin. Dia bilang manusia itu datang dari monyet. Sokrates tidak berpikiran seperti itu. Menurut dia, di balik sesuatu yang terjadi secara konsisten, teratur dan baik, itu datang dari sesuatu yang tinggi, supreme, sesuatu yang ilahi. Dia percaya adanya Tuhan, tapi sayang dia tidak bertemu dengan ajaran Yahudi. Sayangnya begitu. Dan dia tidak bertemu dengan Kristus, karena Kristus itu hadir beberapa ratus tahun kemudian. Dia kan hidupnya 325 sebelum Masehi. Yesus adanya di 0 Masehi. Jadi gak ketemu. Bagaimana nasibnya kita gak tahu. Kita serahkan pada Tuhan saja. Yang pasti ada beberapa filsuf yang saya suka dengan pengajaran mereka. Karena pengajaran mereka itu dekat dengan pengetahuan akan Tuhan. Salah satu, kalau yang dari China itu Confucius. Itu dia juga mirip pengajarannya tentang Tuhan itu ada di situ, saudara.
Jadi salah satu yang dikatakan oleh pandangan Sokrates tentang kelemah lembutan, coba nanti saya jelaskan supaya Anda ngerti. Pertama itu kebijaksanaan. Menurut Sokrates, kelemah lembutan, ya, itu adalah suatu sikap yang datang dari yang namanya kebijaksanaan. Kalau kita baca di Alkitab, hikmat, akal budi dan bijaksana dimulai dari apa? Alkitab bilang apa, saudara? Permulaan hikmat, akal budi dan bijaksana adalah takut akan Tuhan. Menurut Sokrates, ya, ini dengar baik-baik, dia nggak percaya, dia belum kenal ada Allah, dia belum tahu. Tapi dia punya pemikiran itu sama seperti kata Alkitab, saudara. Dimulai dengan ini, kebijaksanaan. Jadi asal mulanya sikap yang lemah lembut itu datang dari kebijaksanaan. Sementara Alkitab mengajarkan permulaan hikmat dan bijaksana itu karena takut akan Tuhan. Betul kan? Dan saudara tahu kebijakan itu ada di sini kan? Ingat pada saat Yesus pertama kali pelayanan dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Atau kalau saya terjemahkan, bertobatlah ubah cara berpikirmu sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu ada di sini kan? Jadi Sokrates itu bilang, kamu mau lemah lembut, maka apa yang kau isi itu menjadi suatu bijaksana. Nah, suatu bijaksana yang membuat orang lain diberkati, itulah kebijaksanaan yang sejati, kata dia, saudara. Ya, itu bukan Alkitab sih, tapi kalau Anda cocokkan sama Alkitab, itu benar. Amin, saudara. Sokrates ini mati diracun karena membela kebenaran. Karena membela kebenaran dia mati diracun. Bagaimana dengan kata Alkitab? Permulaan hikmat, akal budi dan bijaksana adalah takut akan Tuhan. Dia tidak tahu Allah itu di mana, bahkan dia tidak kenal Allah, tapi dia punya satu prinsip bahwa dunia ini ada yang ngatur dan ada satu keteraturan yang datang daripada Allah yang mengatur ini. Dia nggak tahu Allah itu siapa. Oke, next. Apa yang kedua, saudara? Pengendalian diri. Menurut Sokrates, bahwa lemah lembut ini datang dari bijaksana. Dari kebijaksanaan ini akan mengatur pengendalian diri. Mirip gak sih sama hukum Taurat? Ya. Alkitab juga mengatakan kuasailah dirimu dalam segala hal, ya kan? Alkitab mengajarkan kita untuk cepat mendengar, lambat berbicara. Artinya apa yang kita dengar, dengerin, tapi kemudian diolah di dalam pikiran kita, dan pikiran kita yang sudah isi firman Tuhan ini akan membuat kita ada pengendalian diri. Dan pada saat kita bisa mengendalikan diri, otomatis ada kelemah lembutan itu produk dari ini tadi, saudara, pengendalian diri menurut Sokrates. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kesabaran. Nah, itu tadi. Berurutan jelas ya, kebijakan. Kalau saya pilah dan saya sesuaikan dengan Alkitab, kebijaksanaan itu datang dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dinyatakan dalam perbuatan mengendalikan diri. Pada saat saudara dan saya lagi marah tapi mengendalikan diri, marahnya terkontrol kan? Amin. Kalau marah tidak terkontrol itu yang bahaya. Terus saudara mungkin bilang, apakah Yesus marahnya terkontrol? Pada saat dia marah banting-banting ini saja terkontrol, saudara. Kalau dia nggak terkontrol, malaikat turun dari langit makan itu semua orang-orang itu mati semua, saudara. Dia terkontrol. Ya, pukul mereka. Orang-orang itu Alkitab juga mencatat Yesus itu marah sekali kepada orang-orang ahli Taurat yang tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan. Marah itu Yesus sama orang yang tidak percaya. Jadi anda-anda yang suka tidak percaya kepada Tuhan, yang meragukan Tuhan, jangan-jangan kau akan marah nanti. Kemudian Tuhan tegur kita dengan segala hal yang nggak enak. Next, dengan cepat saja. Itu pandangan Sokrates ya. Sebenarnya ada lagi yang menarik. Sokrates itu punya murid, namanya Plato. Ya. Saya nggak bahas, cuma saya kasih tahu. Plato ini lebih sistematis lagi. Dia mengatakan tentang kebijaksanaan, dia mengatakan tentang kelemah lembutan. Lebih sistematis, bisa nggak bahas itu. Next, dengan cepat saja. Yang lain, lemah lembut. Perhatikan baik-baik ya, karena kita sedang berbicara tentang kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Dengar baik-baik. Lemah lembut itu sebagai buah roh. Udah tahu itu? Coba ayatnya sih, tolong.
Ya, Galatia 5:22-3 kita baca ya. Siap dibaca? 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau saya bikin satu ringkasan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, salah satu yang ada dalamnya adalah lemah lembut. Ingat, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Anda tahu lemah gemulai? Ada kita bilang itu lemah gemulai. Dan kalau seseorang itu benar-benar dipenuhi Roh Kudus dan benar percaya Yesus, dia tidak akan lemah gemulai, kecuali wanita. Ya, wanita memang didesain untuk lemah gemulai. Jangan main-main. Wanita itu penolong bagi suaminya. Salah dimengerti, tanduknya keluar, habislah sang suami. Amin, Sisil. Makanya kita bilang, suami kasihilah istrimu, dan istri disuruh ngapain, Yustar? Loh, kamu istri apa bukan sih? Suami kasihilah istrimu, dan istri disuruh ngapain, Yustar? Aduh, ini kemarin di konseling nggak ya? Kasihilah istrimu dan istri tunduk pada suami. Amin, Ustaz. Ya. Tapi memang harus dipastikan itu si barat mengasihimu dan benar ya. Kalau dia mengasihinya kurang-kurang terus kamu nanduk, ya maklum lah. Nanti kita ketemukan sama Iren yang terus. Dasar, saudara, saya kembali ke sini. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu ada ketegasan, tapi di dalam ketenangan. Ketegasan di dalam kerendahan hati. Ketegasan di dalam kesabaran. Pasti bahasa aneh sekali ya. Tegas di dalam kesabaran. Kayak apa itu? Sudah saya jelaskan tadi kan sebenarnya. Tahu? Yesus itu apakah dibilang dia lemah lembut? Yes, Alkitab malah bilang, belajarlah kepada aku sebab aku tuh lemah lembut dan murah hati kan. Suruh belajar kepada Yesus yang lemah lembut. Tapi Yesus balik meja kok di atas di dalam bait suci, mana lembutnya? Tadi saya kasih tahu kan, lemah lembut itu adalah seseorang yang tegas di dalam kebenaran. Ya. Dia tegas di dalam kelemah lembutan. Ya, Ustaz ya. Kita boleh berkata, kita boleh berteman dengan siapapun loh. Alkitab bilang jangan bergaul dengan siapa? Jangan bergaul sama siapa? Pak Doni ini ketawa aja. Ini tadi sudah pergi Manado, balik lagi hari ini, saudara. Pak Doni ini luar biasa, dia terlalu cinta dengan Roh Karawati. Saudara, kita ini boleh berteman dengan dunia ini, tapi tidak boleh bergaul, saudara. Nah, kalau ada orang datang ngajak Anda jelas-jelas itu bukanlah tentang kebenaran, engkau bisa berkata, oh sorry, saya tidak bisa ikut. Tegas kan? Tapi di dalam penguasaan diri. Tegas tapi di dalam kesabaran. Tegas di dalam kelemah lembutan. Itu lemah lembut, saudara. Menolak orang tidak harus dengan naik darah, terus matanya melotot, sekali bilang tidak. Salah juga. Saya juga sering mengkoreksi diri saya kok, saudara. Saya mengkoreksi diri saya. Sebab salah satu, entah nih Bu Prista nggak masukin di sini apa enggak ya. Sebab salah satu ciri orang lemah lembut itu, dia tidak berusaha menguasai orang lain. Dia tidak berusaha untuk memanipulasi orang. Saudara, artinya, ayo saudara jangan telat-telat lagi datang gereja ya. Tapi ternyata Anda bolos aja, telat aja. Saya nggak akan marah-marah dong. Masa saya ambil sapu, ayo yang terlambat di sini, balik pantatnya. Enggak dong. Yang penting kita sudah kasih tahu kebenaran. Bola di tangan siapa kemudian? Halo? Di tangan Anda, ya kan? Kalau saya belum pernah kasih tahu tuh saya marah-marah, nah itu yang salah. Saya sudah kasih tahu dan saya memilih tidak mau marah-marah. Bukan hak saya untuk marah. Marah sih oke, tapi marah-marah no, ya, saudara. Jadi kelemah lembutan itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Kata-kata bersama saya. Kelemah lembutan, yang keras, saudara. Kelemah lembutan adalah tanda saya
dipenuhi Roh Kudus. Ya, jadi bukan berbahasa roh doang. Banyak orang berbahasa roh tapi nggak ada lemah lembutnya. Ya, saya tidak juga menentang bahasa roh ya. Tolong saudara harus mengerti itu. Tapi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, seseorang dipenuhi Roh Kudus maka harus ada buahnya. Ya, buah Roh Kudus apa ini tuh? Ada kasih. Ya, ada apa lagi? Sukacita. Ada damai sejahtera. Ada kesabaran. Sekali lagi, kesabaran itu tidak berarti Anda itu melihat kejahatan dan Anda biarin aja. Terus kalau ditanya, kenapa nggak tegur dia? Saya mau sabar. Ya, tugas kita tuh menolong orang lain untuk tidak jatuh dalam dosa. Nah kalau dia mau masuk, sudah jelas dia mau masuk ke dalam jurang, terus Anda bilang, saya sabar. Apanya yang sabar? Kalau dia mati bagaimana? Terus Anda bilang, saya terlalu sabar. Gak bisa, saudara. Kesabaran itu kesabaran di dalam ketegasan. Ya, harus tambahkan itu. Kesabaran di dalam menegur orang lain yang hidup dalam dosa. Tapi dengan sabar. Saya sabar sambil negur orang. Gak cocok Pak, emang gak cocok menurut logika manusia, gak cocok. Tapi Allah melakukan hal yang sama. Next, dengan cepat. Ada slide berapa sekarang? Ya, penerapan. Sekarang secara gampang saja. Kita udah tahu lemah lembut itu apa kan? Sekarang kita bicara tentang penerapannya. Kalau seseorang mengatakan dirinya itu lemah lembut dan mengatakan dirinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, tolong di Yohanes 15 ayat 8 dulu sebentar, Rifka. Saya mau tunjukkan kepada saudara karena ini tadi ada bicara tentang buah roh kan. Dalam Yohanes 15 ayat 8, Yohanes 15 ya ayat 8, sama-sama baca ya saudara ya. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi dengan Anda lemah lembut berarti engkau berbuah, ya kan? Artinya Anda dipenuhi Roh Kudus. Dan juga artinya kita itu murid Yesus. Cukup mengerti saudara ya. Karena ini bagian dari kehidupan kita yang dipenuhi Roh Kudus adalah ada buah roh. Nah buah roh yang kita bicarakan hari ini adalah lemah lembut. Dan kalau kita lemah lembut, maka itu menunjukkan siapakah dirimu. Engkau adalah murid Yesus. Kalau bicara dari Yohanes 15 ayat 8. Oke, kembali ke ya. Penerapan sifat lemah lembut. Yang pertama, saya klik mengasihi musuh. Kita sudah banyak belajar ini. Saudara lihat nih, orang lemah lembut itu mengasihi musuh. Dia tidak merekakan hal yang jahat terjadi kepada musuhnya. Orang yang membencinya dia balas dengan kebaikan. Itu kelemah lembutan menurut Yesus. Amin. Bilang, saya mengasihi orang yang membenci saya. Ucapkan itu sebagai satu doa, karena kita ini pada umumnya nggak begitu, saudara. Umumnya kamu nggak suka sama aku, aku juga nggak suka sama kamu. Mau apa kamu? Gitu kan jadinya kan. Apa mau berantem? Tapi Alkitab mengajarkan terbalik. Orang yang lemah lembut itu dia mengasihi orang yang tidak suka dengan dia, saudara. Justru beban yang harus kita, satu sikap yang kita kembangkan, saudara. Kita belajar mengasihi orang-orang yang kita tahu nggak suka dengan kita. Anda pasti tahu lah kalau orang nggak suka sama dirimu, betul kan? Tahu nggak? Ya harus tahu loh. Masa Anda pura-pura nggak tahu gimana sih? Kalau kita nggak pura-pura nggak tahu itu bukan berarti Anda melakukan firman Tuhan. Karena Anda pakai kekuatan sendiri, pura-pura nggak tahu. Ini salah. Dengan orang yang membenci kita, kita harus tahu siapa mereka itu dan tidak membenci mereka, mengasihi mereka. Bawa dalam doa, kalau Anda belum bisa ngajak ngobrol, doakan mereka. Enak toh? Tuhan tahu hatimu. Mereka mungkin nggak tahu, it's fine. Nggak perlu pengakuan manusia, saudara. Anda nggak butuh pengakuan manusia. Sebab kalau Tuhan bilang kamu hebat, siapapun yang membenci hidupmu diputar hatinya. Nah, kalau kita mau cari
pengakuan manusia, kita nggak akan dapat pengakuan yang baik nantinya, saudara. Karena Anda mengerjakan itu pakai kekuatan sendiri. Mari kita yes kepada Tuhan, lakukan apa yang Dia mau, terapkan apa yang Dia inginkan. Kasih orang yang muslim, kasih mereka yang utang sama kamu nggak bayar-bayar. Doakan mereka, bukan doakan suruh bayar, bukan. Tuhan, Tuhan, aku punya uang dipinjam dia. Menurut Alkitab, apa yang sudah dipinjam kasihkan. Tapi kalau dia ingat biar dibalikin. Kita perlu kasih ke orang-orang yang senang sama kita, saudara. Relakan kalau orang membenci kita. Next, yang kedua adalah klik satu. Ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah, ya, itu ada ayatnya di situ. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Anda lakukan itu, maka saya pertanyakan, Roh Kudusnya kemana? Kalau Anda lakukan itu, saya akan tanya, benar enggak kamu murid Kristus? Kalau Anda lawan kejahatan dengan kejahatan, apa bedamu sama orang di luar sana? Kita ini spesial. Kenapa? Karena kita menerima ajaran Kristus yang butuh iman, saudara. Larinya ke iman. Tapi memang iyalah, Anda melakukan firman Tuhan itu butuh iman percaya loh, saudara. Dan Alkitab berkata di Ibrani 11 ayat 6, tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Barang siapa berpaling kepadanya harus sadar bahwa dia ada. Dan kemudian bagian ketiga dari ayat 6 itu adalah, dan Allah sungguh-sungguh memberi upah kepada mereka yang mencari dia. Tugas kita hanya percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu upah kita gimana? Santai saja, bos. Pada saat Anda melakukan firman itu sama saja dengan Anda sedang mempercaya kepada apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Ingat, ya, ingat baik-baik. Tidak mungkin engkau berkenan kepada Allah tanpa iman. Saya sudah ulang ini beberapa kali dalam minggu ini, ya. Dan saya memberi contoh yang jelas itu adalah Habel dan Kain. Kain dan Habel itu. Alkitab mencatat bahwa Allah berkenan kepada Habel dan persembahannya. Tapi Allah juga tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Enggak ada masalah semua persembahannya, saudara. Tapi oknumnya itu yang menyenangkan Tuhan. Alkitab catat di dalam Ibrani 11 itu, Habel itu percaya kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada orangnya. Amin, saudara. Ini juga menolong Anda semua bahwa Tuhan bisa pakai dirimu bukan karena Anda punya Jacob, inilah yang akan melahirkan 12 suku orang Israel yang dalam tahun sekarang, ya. Tapi coba bapak mamanya jangan didik dia untuk punya anak banyak. Keluarga berencana saja. 2 anak cukup. Mengingat dunia tambah susah, banyak anak tambah pusing kita, saudara, ya. Pusing ngurusin Gabriel, pusing ngurusin Hena, pusing ngurusin Sam. Habis itu siapa lagi? Yang anak SMA itu mana dia? Panggil, cepat. Sudah dibilangin bawa pispot aja. Nah itu, enggak, saudara, pusing. Belum lagi yang kecil itu, yang kemarin ulang tahun, 4 tahun. Tidak ada satu orang di dalam rumah yang bisa suruh dia taat dengan baik. Semua kalau sudah mentok, stopati loh. Baru dia pintar, dia datang masuk ke kamar peluk saya. Saya tanya, kenapa? Disuruh ini, harus kan? Baru mau. Banyak anak, banyak persoalan, ya Pak Arwad Marbun, Yustar, dengarlah itu. Banyak anak, banyak problem. Banyak anak butuh banyak uang. Dustin dan Sisil, ya, yang mau kawin-kawin ini, Jeremy dan siapa? Ana. Ingat baik-baik, banyak anak bukan banyak berkat, ya, banyak masalah. Udah itu, udah dengar baik-baik. Apalagi sekarang generasi Gen Z. Strobe
Stroberi banyak. Aduh, orang-orang stroberi itu orang-orang lembek. Kesentul manis sih dimakan, cuma terlalu lembek. Kayak generasi tahu dulu zaman saya kalau bilang, lu tahu tempe, tahu ini, tahu kan? Tahu tuh jatuh langsung hancur berantakan. Tempe mah enggak, injek-injek sana sini. Ada tempe penyet, enggak ada tahu penyet. Penyet hancur. Ayo come on saudara, kita ya ini kok jadi ngomong orang nikah ya. Tapi saya mau kasih tahu, punya anak itu harus Anda tahu firman gitu lah kira-kira ya, supaya anaknya itu tidak sembarangan. Yakub ya. Israel dulu, Yakub itu dulu punya anak 12 karena zaman itu belum ada ini apa gadget, belum ada hiburan-hiburan aneh, nggak ada saudara. Mereka hidup di padang gurun. Jadi mau kemana? Bermain ya paling sama kalajengking dan segala macam. Nggak ada yang mengganggu mereka. Tapi itu pun masih bisa jadi masalah. Oke saudara, kembali ke sini. Jadi penerapan sederhana dari lemah lembut adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Berikut. Mengampuni orang lain. Nah, ini kita sudah belajar kemarin kan saudara. Mengampuni orang lain. Adakah di dalam ruangan ini yang menyakiti hatimu? Coba lihat kiri kanan. Saya mau lihat saudara lihat kiri kanan. Karena saya bisa tahu begitu Anda noleh terus mukamu nggak enak ya, itu orang yang kau harus ampuni. Saudara. Coba lihat mukanya Yuda. Sebelahnya Yuda siapa ya? Yustar. Oh. Wih, Yustar mukanya langsung gelap loh. Yuda, kau ampuni dia. Ampuni dia. Nah, ajak makan. Saudara, mengampuni orang lain, kita sudah tidak perlu diajarkan ini sebenarnya suatu pengulangan. Ya, suatu pengulangan saja bahwa ayo lemah lembut itu artinya mengampuni orang lain. Next, terakhir ini kayaknya. Menjadi apa? Teladan. Ini selalu berpikir, loh, jadi teladan apa hubungannya dengan lemah lembut? Coba. Nggak masuk di akal ya. Apa hubungannya lemah lembut dengan teladan? Teladan ya sudah teladan aja. Apa hubungannya dengan lemah lembut? Ingat saudara, lemah lembut tadi ada di dalamnya adalah apa saudara? Kesabaran. Ada apa lagi? Masih ingat nggak tadi? Lemah lembut itu ada 3 kan? Kira masih ingat? Ada kesabaran, pengendalian diri. Ada apa lagi? Berhati ya sudah, lemah lembutan ada. Ya, sudah dengar baik-baik. Apa hubungannya menjadi teladan dengan lemah lembut? Dengar, pada saat seseorang menjadi teladan, kan tidak semua orang mengakui kan. Ada yang dia masuk cari muka aja itu, menunjukkan supaya dia dapat, supaya orang tahu dia, wah begini, takut akan Tuhan. Sementara ada orang lain yang benar-benar terberkati dengan orang tersebut. Menurut saudara pada saat Anda menjadi berbuat baik, terus ada orang yang gak suka, Anda tahu gak kira-kira orang itu? Kira-kira kita bisa kerasan? Bisa! Makanya kita disuruh lemah lembut. Kamu mau berbuat baik, kamu menjadi teladan, mungkin saja ada orang gak suka. Tapi apakah kau tetap bisa menjadi teladan? Kita tahu nih, pada saat saya berbicara begini, pada saat berbuat baik, ada yang dalam hati mencari muka. Dia ini maunya begini, maunya begitu, parah enggak. Terus omongan itu kira-kira akan terdengar ke saya enggak? Pasti terdengar. Gembala itu telinganya 2, saudara-saudara. Tapi tembok pun membantu dia untuk kasih tahu apa yang Anda bicara di belakang-belakang. Saya pasti tahu. Saya pengalaman itu saudara, karena saya suka bohongin saya. Tapi saya tahu saudara. Mau kemana? Mau main sama teman. Oh, main apa? Saya nggak peka nanya macam-macam. Saya kira-kira, saya tahu apa yang terjadi. Dan bagaimana pada saat pulang, saya cukup gini. Sudah tahu hawannya. Hawan neraka tadi barusan. Saya tahu. Nanti 3-4 hari kemudian ada orang, aku ketemu anakmu di sini. Oh iya, udah tahu. Terus pulang aku saya tanya, kamu 4 hari lalu ketemu ini kan? Kaget dia. Kok aku tahu? Rumput pun kasih tahu saya. Berarti itu bercanda, jangan dianggap serius. Saya nggak tahu, intinya saya nggak pernah tahu apa yang kau buat di belakang-belakang. Tapi saya tahu kebenaran firman Tuhan yang harus saya sampaikan kepadamu. Itu yang penting.
Jadi menjadi teladan itu adalah kelemah lembutan. Pada saat Anda menjadi teladan buat orang lain, orang ngomongin Anda di belakang-belakang, dia itu mau cari muka. Tapi Anda dengar itu, it's okay, kita tetap melakukan kebaikan. Itu lemah lembut. Jadi secara sederhana, kelemah lembutan adalah Anda tetap doing good. Engkau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada orang yang mencibirmu di belakang-belakang. Ada yang bisa melarang orang lain berpikiran buruk kepada Anda? Nggak bisa. Semua hari ini lihat saya, kepalanya mungkin gini-gini, tapi hatinya bilang, aduh, ngomong sendiri, memang udah bisa dilakukan. Karena kepalanya begini. Apakah saya tahu isi hatimu? Nggak tahu, jelas emang saya senayang. Ngerti? Saya pernah ngobrol sama Iren, kita tuh tidak bisa meyakinkan orang lain, nggak bisa. Tapi kita bisa berbuat kebenaran. Ya, itu lemah lembut. Katakan itu lemah lembut. Sama-sama dengan saya. Lemah lembut adalah tetap melakukan kebenaran, sekalipun tidak dihargai orang lain, bahkan dibenci orang lain. Itu lemah lembut. Sama contoh kita. Yang tadi itu lemah lembut gak bisa diikutin lagi. Titus lagi. Titus. Kayaknya cocok. Ini kan di sini ada 2 Titus. Itu Tius aja lah, biar gampang. Next, dengan cepat. Ini slide terakhir kayaknya. Nah, mari kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aduh, enak banget saudara. Tadi kan Matius 5 ayat 6 mengatakan, Makarios, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Waduh, Makarios itu satu kebahagiaan yang tidak ditentukan oleh hal-hal duniawi, saudara. Tapi kalau Anda perhatikan, kebahagiaan ini muncul karena apa? Karena engkau lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Perintah Tuhan. Apa itu? Tetap berbuat baik sekalipun orang tidak suka dengan itu. Engkau tetap berbuat baik. Itu lemah lembut. Dan di sini dikatakan, kamu akan mendapat ketenangan. Kalau sudah tenang bisa apa, saudara-saudara? Berdoa, benar kata Pak Doni. Dia berdoa tapi nggak pulang-pulang, kemudian saya bingung juga ini orang saat ini. Padahal sudah tenang ya. Saudara, kita bilang begini, tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Betul kan? Di dalam 1 Petrus. Anda kalau tidak punya ketenangan jiwa, gak mungkin engkau bisa berdoa. Bisa berdoa juga, tapi mungkin fokusnya gak jelas. Nah, ketenangan ini salah satu didapatkan dari Anda mengikuti Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Sekali lagi saya ingatkan, lemah lembut itu, masih ada slide nggak? Ayat 30 ya? Ya. Satu lagi? Udah, habis ya? Oh ya. Boleh pulang. Sekali lagi, saudara, lemah lembut itu versi Alkitab, bukan lemah lembut versi dunia. Lemah lembut versi Alkitab adalah Anda tetap melakukan firman, menjadi berkat buat orang lain sekalipun mereka membencimu, tapi engkau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Sampai situ Anda cukup mengerti? Halo? Kalau kurang mengerti ini saya suruh Stanley ngomong lagi. Ya, ada Grace. Ini adiknya Yustar ya. Tahu kan? Tadi pada saat Yustar datang, saya kan mata kurang bisa lihat dari jauh-jauh. Saya cuma bisa lihat bayang-bayangku. Oh, ini Yustar. Wajahnya warna merah kan. Entah dia mungkin pergi ke toilet, terus adiknya muncul. Loh, siapa lagi nih? Kok Yustar pakai baju merah, tadi baju putih? Ternyata adiknya. Ada Grace di sini yang nanti mungkin akan Yesua ya diajak ke Komsel ya. Kalau kakaknya memang sudah nggak mau Kak Gesi sih kelihatannya. Dia nggak enak. Masuk saya datang Kak Gesi hamil Pak. Iya, makanya datang ke yang umum aja ya. Jadi ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan saudara.
kita melakukan kelemah lembutan, kita hidup dalam kebenaran, itu karena kita mengikut apa yang Tuhan mau. Dia lemah lembut, dia rendah hati, dan pada saat kita melakukannya, kita ini jiwa akan mendapat ketenangan. Saudara, saya tutup dengan cerita ini. Kemarin saya ikut sidang MD, sidang majelis daerah untuk pejabat dan gembala seluruh Banten, saudara. Jadi hari pertama itu pembinaannya tentang bahwa kita ini adalah bukan saja orang-orang yang baik, tapi kita harus jadi orang-orang yang unggul. Tahu ya orang unggul ya? Orang unggul itu orang yang pilihan, orang yang spesial, orang yang terbaik lah katakanlah. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah jiwanya harus sehat. Ya. Apa bedanya jiwa sehat dan badan sehat? Nah, ini yang menarik, saudara. Jiwa sehat hanya kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Selebih itu enggak. Tidak bisa. Duitmu banyak tidak membuat jiwamu sehat. Kamu punya S1, S2, S3 tidak akan bisa membuatmu punya jiwa yang sehat. Bahkan pendeta ini, saudara, beliau orang pendeta terkenal. Kalau saya sebutkan pasti tahu berapa dia orang di antara kita. Dia sudah bergelar doktor S3 ya. Kemudian jemaatnya sudah ribuan. Dia mengungkapkan di atas mimbar buat para pendeta-pendeta yang bilang, saya pernah stres dan meningkat jadi depresi selama 1 tahun. Tahu orang depresi ya? Stres dulu. Kalau nggak terobati, nggak bisa terselesaikan, naik ke depresi. Dan kalau sudah depresi perlu apa ini? Psikiater ya. Psikolog atau psikaraba-raba gitu bukan? Psikologi ya benar. Kemudian psikolog udah nggak ngatasi, harus ketemu dengan namanya psikiater. Sementara dia cerita kepada kami, saya ngakak paling kenceng, tapi tutup karena saya duduk di atas, saudara. Saya kenal beliau ini sebenarnya. Saya ngakak. Jadi semuanya gini, dia bilang gini, saya 1 tahun depresi. Ternyata diungkapkan juga, saya akan ceritakan apa yang membuat kelihatan lucunya di mana. Dia bilang orang itu harus punya yang namanya support system. Betul kan istilah-istilah psikologi. Kita harus punya support system. Ada orang-orang di mana kita bisa ngobrol. Ya, tentu saja adalah keluargamu. Ya, kalau suami istri ya suami atau istrinya itu. Jangan istri orang diajak ngobrol. Curhatnya ke istri orang atau suami orang itu bahaya. Kemudian ada yang namanya bapak rohani atau keluarga rohani. Itu adalah orang-orang yang bisa mengobatimu sampai tuntas, saudara. Kalau Anda pakai obat, Anda kata hormon apa yang hilang di antara orang stres bisa digantikan sama obat. Tapi kemungkinan untuk stres lagi, depresi lagi bisa. Tapi kalau kita punya tadi support system, dengan sendirinya akan sembuh secara alami. Jadi ceritanya begini, saudara. Waktu itu mertua saya datang ke rumah. Dan dia bilang di rumah kami itu ada akuarium besar di tengah ruang tamu, dan jadi banyak piara ikan. Jadi rupanya yang bilang stres itu mertuanya sendiri. Karena begitu mertuanya datang dekat dia melihat sama ikan, dia ngobrol sama ikan. Ngobrol sama ikan. Ngobrol itu lama sekali. Kemudian mertuanya bilang, saya itu takut sama orang ini. Loh kenapa Bapak? Kamu tuh ngobrol sama ikan. Sudah sejam lebih kamu ngobrol sama ikan. Stres, depresi. Saudara, kalau Anda mau sukses dan berhasil menjadi orang-orang yang unggul di dalam Tuhan, engkau harus sehat jiwanya. Katakan sehat jiwa. Saya sudah sering berkata-kata tentang pentingnya jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat, sekali lagi, dengan Anda menerapkan firman Tuhan. Karena kita bilang, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Amin. Apa kita punya hal yang hebat-hebat, tapi Anda tidak tenang, jiwamu terus shaking. Kasihan orang kayak begini, lama-lama hantam ke tubuhnya, terus merosot-merosot akan mati dan tak jadi apa-apa. Mari kita belajar lemah lembut. Coba lihat ke kiri kanan, lihat, kasih senyum dan katakan aku mengasihimu. Coba ada yang ngomong sama Stanley dong, kasihan. Ada yang ngomong sama Stanley, ngomong sama Stanley. Bilang aku mengasihimu.
Lu kok kalian berdua pandang-pandangannya lain ya? Oke, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Iren, mari. Mari coba kita bangkit berdiri, kita mau mengucapkan kalimat kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana yang akan datang untuk menghakimi dunia hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja